Bismillah, Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Bismillahi masyaallah la yudurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat menyayangi kita. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sayangi umat, Nabi yang cintai umat, Nabi yang selalu memikirkan nasib umatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Saudara panitia dan peserta ta'aruf Qur'ani yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan materi tentang Al-Qur'anan, perkenankan Al-Fakir untuk memohon maaf terlebih dahulu, karena Al-Fakir tidak bisa mengikuti kegiatan secara online pada jam 9 nanti, dikarenakan ada kegiatan pesantren yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi kami mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya segenap panitia, supaya dan semoga seluruh peserta ta'aruf Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dengan barokah Al-Quran. Allah jadikan dia, keluarga dan keturunannya kelak menjadi ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah orang yang sangat dekat dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang fadilah Al-Quran atau tentang keutamaan Al-Quran, maka kita telah membicarakan sesuatu yang sangat agung, yang mana dengan membacanya saja Allah lipat gandakan pahala kita. Belum lagi mengajarkannya, belum lagi belajarnya, belum lagi menyebarkannya, belum lagi mengamalkan isinya. Maka di dalam Al-Quran terdapat samudra kebahagiaan, terdapat samudra kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mencari pahala, salah satu amalan yang walaupun terlihat ringan tapi pahalanya sangat banyak adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam salah satu riwayat disebutkan, barang siapa membaca salah satu huruf dari Al-Quran, maka akan diganjar dengan 10 ganjaran atau 10 pahala. Dan Rasulullah menambahkan, bukanlah alif lam mim itu suatu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga dalam alif lam mim saja sudah ada 3 huruf, yang mana setiap hurufnya Allah ganjar dengan 10 ganjaran minimal. Maksimalnya bagaimana? Maksimalnya
tidak terhingga, sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Pada ayat tersebut disampaikan orang yang melakukan kebaikan dengan bersedekah. Sebagian ulama menyampaikan bukan hanya bersedekah tapi amal-amal ibadah yang lain itu sebagaimana orang yang menanam suatu tanaman, dari tanaman itu akan tumbuh 7 cabang, dan setiap cabang akan keluar atau akan tumbuh 10 butir buah, sehingga dari satu kebaikan akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Sebagian orang membacanya cuma sampai 700 kali lipat. Padahal ayat ini masih berlanjut. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan pahala sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak terbatas 700, tidak terbatas 10, tidak terbatas 70, tidak terbatas 700. Allah berkehendak untuk melipat gandakan amalan-amalan yang kita amalkan tersebut, termasuk membaca Al-Quran. Bagaimana supaya amalan Quran kita ini menjadi berlipat ganda pahalanya? Caranya adalah niatkan ikhlas lillah. Yang beribadahnya tidak hitung-hitungan kepada Allah, maka Allah akan beri pahala yang tidak terhingga juga. Dan Allah maha bijaksana dalam memberikan pahala bagi kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dan untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan berkecil hati. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramin bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia pandai dalam membacanya, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama kiramin bararah, bersama para malaikat. Jadi keluar dari kubur, di sebelah kanannya ada malaikat, sebelah kirinya ada malaikat, depannya malaikat, atasnya malaikat. Sehingga ketika di sekelilingnya ada malaikat, walaupun pada waktu itu adalah suasana yang sangat genting, karena amal kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah, tapi di situ ada malaikat yang menjadi teman kita, menjadi pembimbing kita. Barokah kita mahir, kita pandai membaca Al-Quran. Maka semangatlah dalam belajar Al-Quran. Masya Allah. Ini yang tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin meleset, tidak mungkin bohong. Bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang pintar bacaan Al-Qurannya, indah lagunya, tepat makhrajnya, tepat bagus tajwidnya, maka nanti akan dibangkitkan bersama malaikat. Di mana ketika manusia sedang bingung menghadapi bagaimana penghitungan amal, maka orang ini kanan kiri depan belakang atas bawahnya bersama malaikat. Nah, terus bagaimana Ustadz jika masih belum bisa baca Al-Quran? Tenang. Hadis ini tidak hanya sampai fadilah pada orang yang meninggalkan Al-Quran atau pada orang yang pintar membaca Al-Quran, tapi hadis ini dilanjutkan bahwasanya walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Dan barang siapa yang sulit membaca Al-Quran, tapi memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, keinginan yang kuat dalam membaca Al-Quran, maka dawuh Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Qurannya dan pahala kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran. Masya Allah.
Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran ini menjadi baik. Yang bisa membaca menjadi baik, yang belum bisa membaca menjadi baik, apalagi bisa mengamalkan menjadi sangat baik, apalagi bisa menyebarkan Al-Quran, apalagi bisa membumikan Al-Quran. Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sungguh tidak terbatas. Para hadirin yang dirahmati Allah, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai seorang anak, jika ingin berbakti kepada orang tua, bukanlah hanya dengan menjadi sukses urusan dunia, tapi orang yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya adalah dia yang bisa mengusahakan sungguh-sungguh orang tuanya bahagia nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya mereka yang menghafalkan Al-Quran, nanti orang tuanya di akhirat akan diberi mahkota dengan mahkota kebesaran yang tidak diberikan kepada orang tua lain yang anaknya tidak menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi jika Anda ingin berbakti kepada orang tua Anda, jika kita ingin berbakti kepada orang tua kita, yuk hafalkan Al-Quran, yuk baca Al-Quran, yuk sebarkan Al-Quran, yuk bumikan Al-Quran dimanapun kita berada. Itulah seorang anak yang berbakti. Maka bersyukurlah kita semua di sini, baik yang menjadi panitia atau pengurus atau khudama, ataupun yang menjadi peserta acara ini. Bersyukurlah Allah beri kesempatan kita untuk berada dalam suatu organisasi yang mana di situ disampaikan Al-Quran, digaungkan Al-Quran, dibumikan Al-Quran, yaitu organisasi Al-Quran Study Club yang semoga Allah berkahi ini. Bersyukur. Sungguh banyak orang yang mungkin bisa baca Al-Quran, tapi ketika masuk kampus Allah lalaikan dari urusan Al-Quran. Mungkin ketika sebelumnya mondok atau punya kesibukan tentang Al-Quran, punya keilmuan tentang Al-Quran, tapi ketika masuk kampus lupa dengan Al-Qurannya. Tapi alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masuk kampus Allah gerakkan hati kita untuk masuk organisasi Al-Quran, yaitu organisasi Al-Quran Study Club ini. Mari terus semangat mendalami Al-Quran di organisasi ini. Mari terus semangat untuk membaca Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, untuk memperjuangkan Al-Quran. Jika hari ini kita sibuk dengan Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan mensyafaati kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ahlihi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang ahli Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang memperjuangkan Al-Quran, bagi orang yang sibuk dengan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah, jika kita belajar tentang Al-Quran, sebetulnya bukan hanya urusan akhirat saja, tapi urusan dunia insya Allah juga kita dapatkan. Kok bisa? Di beberapa tempat pernah diadakan penelitian. Saya pernah membaca salah satu koran dari Mesir. Di situ disebutkan ada seorang kakak adik yang mana ini dari tahun ke tahun selalu bersaing masalah kepintarannya. Di sekolah atau di kelasnya, kalau bukan sang kakak yang ranking 1, maka sang adik yang ranking 1. Kalau sang kakak ranking 1, maka sang adik yang ranking 2. Terus karena sama-sama cerdasnya, mereka ini jadi saingan dalam hal juara kelas atau peringkat kelas. Sampai suatu saat sang adik ini mendapatkan tawaran dari sahabatnya untuk menghafalkan Al-Quran.
Sang kakak pun senang. Senang kenapa? Sang kakak berpikiran bahwasanya jika menghafalkan Quran, tentu waktu belajar sang adik ini menjadi lebih sedikit, dan sang kakak bisa memastikan nanti ketika ujian-ujian selanjutnya dia akan menjadi yang nomor 1. Karena waktu belajarnya lebih banyak daripada sang adik yang harus membaca Al-Quran, harus memurajaah Al-Quran. Tapi waktu hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ketika sudah ujian tiba, sang adik masih sibuk menghafalkan Al-Qurannya, sibuk memurajaah Al-Qurannya, sedangkan sang kakak ini sibuk dengan pelajarannya. Dan ketika ujian sudah usai dan waktu pembagian rapot, dilihatlah ternyata bukan sang kakak yang ranking 1, tapi sang adik yang ranking 1. Barokah Al-Quran. Semester selanjutnya begitu pun pula. Jika pada sebelumnya saingan, kalau bukan kakak yang ranking 1 adik, semester selanjutnya adik yang ranking 1, ranking 2-nya kakak. Tapi setelah sang adik mulai menghafalkan Al-Quran, istiqomah sang adik jadi ranking 1. Barokah Al-Quran. Barokah Al-Quran, barokah Al-Quran. Jadi Allah Maha bisa melakukan sesuatu. Allah Maha bisa memberi anugerah keberkahan bagi hamba yang ia cintai, dan salah satu cara mendapatkan cinta dari Allah adalah dengan Al-Quran. Bagaimana tidak, Al-Quran ini perkataan Allah, kalamullah. Jadi Anda yang sedang belajar di kampus dan merasa khawatir kalau menghafalkan Quran, bagaimana pelajaran saya kalau menghafalkan Quran, bagaimana ujian saya kalau menghafalkan Quran, bagaimana kesibukan kampus saya, jangan khawatir, Allah yang atur itu. Bagi Allah menciptakan bumi dan seisinya ini mudah, para saudara sekalian. Apalagi cuma mengatur urusan Anda. Apalagi cuma mengatur nilai kuliah Anda. Jadi itu sangat mudah bagi Allah. Yang penting sekarang, ayo yakinkan dan mantapkan dalam hati kita untuk sungguh-sungguh niat karena Allah dalam mempelajari Al-Quran. Karena ingat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disabdakan oleh Rasulullah, segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Bahkan jika berhijrah bersama Rasulullah itu niatnya bukan untuk mentaati Rasulullah, bukan untuk menaati Allah, tapi untuk mencari perempuan ataupun dunia yang ingin dia cari, maka hijrah bersama Rasul pun seakan-akan kehidupan akhirat, tapi itu dinilai oleh Allah sebagai perbuatan dunia. Karena itu, ayo untuk para peserta takur yang ingin dalam waktu dekat menjadi anggota Al-Quran Study Club, luruskan niat kita. Belajar Al-Quran lillah. Belajar Al-Quran lillah. Kalau karena Allah, nanti barokahnya, nanti keuntungannya Allah sendiri yang menghitung. Allah sendiri yang akan membalas. Tidak mungkin tidak Allah balas. Tidak mungkin Allah tidak balas jika betul-betul sibuknya karena Al-Quran. Begitupun yang menjadi pengurus, menjadi panitia, mungkin capek ke kanan ke kiri, mungkin capek meluangkan waktu, tapi hari ini kita capek tentang Al-Quran. Nanti di kubur, nanti di akhirat, Quran yang akan membela kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, niat yang lurus ini sangat penting. Dalam salah satu kitab syarah Arba'in An-Nawawi itu disebutkan, kelak di akhirat ada orang yang mana di dalam kubur itu tiba-tiba melihat pahala haji, melihat pahala umrah, melihat pahala bersedekah dengan uang yang sangat banyak sekali, melihat pahala, bahkan dia melihat pahala berjihad fi sabilillah, hingga orang ini bingung.
dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana saya ini kok dapat pahala berjihad fi sabilillah? Jangankan saya berjihad ya Allah, saya keluar ke medan perang saja tidak pernah ya Allah. Ya Allah, kenapa saya ini mendapatkan pahala yang sangat banyak, pahala sedekah yang sangat banyak, padahal saya pun sedekahnya sangat sedikit ya Allah. Kenapa saya mendapatkan pahala haji padahal saya belum pernah berhaji ya Allah?" Malaikat pun bingung. Kenapa? Karena ini tidak ada catatan di dalam catatan malaikat. Kalau dia pernah berhaji, dia pernah berjihad, dia pernah bersedekah dengan uang yang sangat banyak. Allah menjawab, "Iya, engkau memang tidak pernah melakukan itu semuanya. Engkau belum pernah berhaji, engkau belum pernah berjihad fi sabilillah, engkau belum pernah bersedekah dengan uang yang sangat banyak, tapi ketahuilah engkau pernah berniat untuk melakukan itu semuanya." Maka disampaikan niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Kalau amal ada kecenderungan sombong, riya, sum'ah, tapi kalau niat cuma niat, insya Allah tidak ada kesombongan di dalamnya. Insya Allah lebih aman daripada kesombongan di dalamnya. Karena itu ayo yang baru masuk ke Al-Quran Study Club ini, niatkan betul-betul karena Allah, betul-betul karena Allah. Apa bentuk niat yang sungguh-sungguh itu? Bentuk niat yang sungguh-sungguh itu adalah betul-betul berasal dari hati kita, betul-betul berasal dari keinginan kita, dan betul-betul terwujud, terbukti dalam aktivitas kita. Orang yang berniat sholat tentunya wudhu dulu. Orang yang berniat sholat tentunya mengambil sejadahnya, menghadapkan dirinya ke kiblat dan mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Itu orang yang niat sholat. Bukan saya berniat sholat tidur-tiduran, duduk-dudukan, main WA-WAan. Itu yang niat, tapi bukan niat yang sungguh-sungguh yang nanti dicatat pahalanya oleh Allah. Tapi kalau Anda betul-betul niat yang berasal dari dalam hati, adalah niat yang diwujudkan dengan keseriusan di dalam sanubari Anda dan diwujudkan dalam tingkah laku keseharian Anda. Kalau Anda atau kita semua niat mempelajari Al-Quran, berarti kita gunakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mempelajari Al-Quran. Bacalah Al-Quran minimal 1 lembar dalam sehari. Kalau tidak bisa 1 lembar, 1 makro dalam sehari. Kalau tidak bisa 1 makro, 1 juz dalam sehari. Terbalik ya. Kalau tidak bisa 1 juz, silakan 1 makro. Kalau tidak bisa 1 makro, 1 lembar. Kalau tidak bisa 1 lembar, minimal Anda buka itu Al-Quran. Niatkan. Ini merupakan bukti sungguh-sungguh niat saya untuk menjadi ahlul Quran. Yang menjadi ahlul Quran ini adalah orang khusus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, organisasi yang kita akan ada di dalamnya ini bukan hanya organisasi tentang keilmuan, bukan hanya organisasi tentang pengetahuan atau kepemimpinan, tapi organisasi, karena ini adalah organisasi Al-Quran, maka ini adalah organisasi keberkahan. Maka jika di IPA itu ada yang namanya ilmu biologi, kalau di ilmu umum itu ada yang namanya ilmu sosiologi, antropologi, maka di organisasi Al-Quran ini karena yang merupakan kalamullah, maka yang ada di dalamnya adalah barokatologi. Ada berkah di dalam itu. Ada berkah di dalam itu. Karena yang kita pelajari adalah Al-Quran. Yang kita pelajari adalah Al-Quran. Yang kita pelajari, yang kita perjuangkan adalah Al-Quran. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi taufik dan inayah untuk terus bersama Al-Quran sampai tiba waktunya ruh keluar dari jasad kita, wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
bersama dengan barokah dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mungkin itu sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terus berjuang untuk menjadi ahlul Quran. Jika untuk mendapatkan dunia saja kita harus kerja keras habis-habisan, masa untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan barokah yang sangat banyak, untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita tidak mau usaha habis-habisan juga. Sedangkan perbandingan dunia dengan akhirat adalah sangat jauh. Bagaimana tidak jauh? Kehidupan di dunia ini jika diibaratkan mungkin paling lamanya 80 tahun lah. Dan sabda Rasulullah, usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau usia kita 80 tahun kita sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala 80 tahun dibandingkan dengan akhirat yang jutaan tahun. Mana mungkin seimbang? Sedangkan urusan Quran adalah urusan dunia dan akhirat. Maka ayo kita sungguh-sungguhlah dalam mempelajari Al-Quran, dalam memperjuangkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Dan ingat, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fakir tutup, untuk menjadi penyempurna usaha Anda menghafalkan Al-Quran, perbanyak juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dengan membaca sholawat, Allah beri kesemangatan kita lebih untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yuk jadi mahasiswa terbaik dengan menjadi ahlul Quran. Yuk jadi anak yang berbakti dengan menghafalkan, dengan mengamalkan, dengan mempelajari Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.